Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Saputra dari kelas 11 TAB 2. Di sini saya akan menjelaskan cara mekanisme dari kopling dan fluida. Sebelum memulai videonya, sebaiknya kita memakai APD dulu berupa helm, airbag, dan memakai sepatu safety. Mari kita lihat videonya. Komponen dari kopling, saya akan menyebutkan fungsi dari kopling. Fungsi dari kopling yaitu menghubungkan dan memutuskan tenaga dari engine ke transmisi. Oke, kita akan melihat video apa saja komponen yang ada pada engine kopling. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu. Yang ini adalah cover coupling. Cover coupling ini berfungsi untuk melindungi coupling. Ya, yang tengah ini adalah diafragma spring. Terus ada lagi yang di belakang ini namanya pressure plate. Diafragma spring dan pressure plate ini cara kerja mekanismenya ini seperti jongkat-jungkit. Nah, di mana diafragma spring ini saat kita menginjak kopling, diafragma spring ini akan menekan mendorong, dan ini ada pressure plate. Pressure plate ini sebaliknya, dia justru akan lebih keluar. Oke, yang kedua sekali ini saya akan menjelaskan kembali, ya ini ada facing. Facing ini berfungsi untuk mencengkram, dimana kalau facing ini sudah tidak ada, daya cengkramnya akan seperti slip on. Jadi saat kita mengopling itu tidak bekerja secara maksimal. Kemudian ini ada torsi damper. Nah, torsi damper ini fungsinya itu untuk meredam gelombang kejut yang dihasilkan dari kopling. Kemudian ini ada ini berfungsi untuk menyambungkan dari ini facing ke roda gila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan transmisi. Dan transmisi itu ada dua, teman-teman, yaitu pertama transmisi mekanikal dan transmisi fluida. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kerja sistem mekanikal. Cara kerja dari sistem kopling mekanikal. Nah, ini di sini ada pedal kopling. Nah, pedal kopling ini berada di ujung kiri. Pedal kopling ini nanti akan terhubung ke sini, teman-teman. Nah, yang di sini ya. Nah, itu namanya kopling mekanikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kopling yang fluida. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kopling fluida. Nah, kopling fluida ini sama yang seperti mekanikal. Koplingnya ini ada di pojok sini. Nah, nanti ini akan terhubung ke oli yang ada di sini. Nah, nanti akan terhubung ke oli sebelah sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek minyak kopling. Di sini volume minyak kopling sudah mencapai max, dan jika volume minyak kopling berada di bawah max, itu tandanya kita harus mengisi kembali minyak kopling hingga maksimal. Kemudian kita akan membuka tutup. Oke, di sini jika ada udara yang terperangkap dalam minyak kopling, maka kita harus membladingnya. Terus kemudian di sini ada seal minyak kopling ini. Jika di sini mengalami basah, itu tandanya seal kopling ini mengalami kebocoran dan harus di overhaul. Oke, kita akan melanjutkan ke komponen lainnya. Di sini saya akan mengukur jarak bebas pedal kopling. Sebelum melakukan pengecekan, kita akan menyediakan alat, yaitu berupa kunci pasring yang berukuran 14, kemudian ada penggaris yang ukuran 20 cm. Jadi kita akan mengecek terlebih dahulu berapa gaya bebas dari pedal kopling sebelum disetting. Di sini sebelum disetting menunjukkan angka 11 cm, ini bukan standar. Oke, kita akan menyetingnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menyetel pedal kopling terlebih dahulu.
Oke, juga dirasa sudah cukup. Mari kita akan melakukan pengecekan ulang. Oke, setelah kita setting, kita akan mengecek kembali. Nih, di sini jarak gaya bebas kopling berada di 5 cm. Kemudian kita akan melakukan pengecekan selanjutnya. Oke, selanjutnya sini saya akan mengukur keausan pada kapas kopling menggunakan jangka sorong. Di sini ada paku keling yang dalam dan yang luar. Yang kita akan ukur akan yang tinggi ini menggunakan jangka sorong. Di sini angka menunjukkan 1 mm. Oke, kemudian kita akan balik kapas koplingnya. Kemudian kita ukur yang tinggi lagi. Nah, ukuran di sini nih masih sama, yaitu 1 mm. Dan kesimpulannya di sini kapas kopling ini sudah harus ganti karena sudah aus dan batas wajarnya yaitu 3 mm. Guys, selanjutnya kita akan melanjutkan video yang selanjutnya. Saya akan mengukur run out dari flywheel menggunakan dial indikator. Di sini dial indikator sudah terkalibrasi, yaitu jarum besar menunjuk angka 2 dan jarum kecil menunjuk angka 0. Oke, sebelum memutar 360 derajat, pastikan titik awalnya di sini, titik awalnya adalah lubang ini dan garis A. Oke, kita akan putar 360 derajat. Sambil kita lihat, untuk maksimal run out flywheel yang dapat digunakan yaitu 0,2 mm. Jika melebihi itu flywheel sudah harus diganti. Di sini flywheel saat kita putar, dial harus kita lihat apakah keolengannya melebihi 0,2 atau tidak. Tersesat kemarin. Pokoknya flywheel. Oke, setelah diputar 360 derajat, di sini flywheel menunjukkan keolengannya yaitu 10 mm. Yang berarti flywheel ini tidak dapat digunakan dan harus diganti dengan yang baru. Sekian video dari saya. Selanjutnya kita akan lihat video selanjutnya. Oke, mari aku cuk. Oke, selanjutnya saya akan mengukur kerataan pada pressure plate menggunakan balok baja dan filer. Oke, kita akan mengukur jika filer ini dapat masuk ke sela-sela sini, berarti pressure plate ada tidak rata. Oke, di sini tidak masuk. Kemudian kita akan ukur dari sisi lainnya. Oke, di sini juga tidak masuk. Kemudian kita akan ukur di sisi sini. Oke, ini tidak dapat masuk. Oke, berarti pressure plate ini masih dapat digunakan dan pressure plate ini tidak ada rongga sama sekali, berarti pressure plate ini masih bagus dan masih layak digunakan. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.